Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Alfia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks drama. Nah, teks drama ini sebenarnya adalah pembelajaran yang akan terasa menyenangkan jika bertemu langsung ya dengan anak-anak sekalian di sekolah, namun karena masih masa pandemi, jadi teks drama ini kita pelajari dengan virtual saja, gitu ya. Oke, baik. Jadi kompetensi dasar yang akan dipelajari di teks drama ini itu 3.15 mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas dan naskah. Kemudian 4.15 menginterpretasi drama tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Jadi pertama yang ingin Bu Alvia sampaikan di sini mengidentifikasi unsur-unsur drama. Nah, sebelum mengidentifikasi unsur-unsur drama, pastinya kita harus tahu dulu nih pengertian dari drama, fungsinya, ciri-cirinya seperti apa. Oke, langsung ya kita masuk ke pengertian drama. Nah, drama itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dromai, yang mempunyai makna berbuat, bertindak, dan bergerak melakukan aksi sesuai dengan naskah. Nah, makanya ketika kita melihat orang yang melakukan pertunjukan drama, nah itu mereka itu bertindak, ya kan? Bertindak atau bergerak sesuai dengan naskah yang dibawakan gitu. Jadi para aktornya sudah menghafal naskah yang akan dibawakan ketika pertunjukan teater atau pementasan drama. Nah, secara umum, drama itu adalah suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. Nah, memang drama itu tujuannya untuk dipertunjukkan gitu, karena hanya drama yang punya nilai estetika tersendiri dalam karya sastra. Ya, lanjut ya. Setelah pengertian drama, kita masuk ke fungsi drama. Apa saja sih fungsi drama? Yang pertama itu ada untuk hiburan. Nah, ketika kita lagi bosan, suntuk, ingin melihat secara langsung sesuatu yang memang sifatnya itu dipentaskan, nah kita bisa menonton teater ya atau pementasan drama gitu. Beda halnya sama novel. Kalau novel kita hanya bisa baca, tidak bisa melihat langsung. Nah, karena sekarang lagi masa pandemi, jadi teater yang sering dipertunjukkan itu jarang ya, kita jarang ada pementasan drama di masa pandemi ini gitu. Jadi kalian hanya bisa lihat virtual atau lihat di YouTube pementasan drama yang sudah pernah dipentaskan ya oleh grup-grup teater yang ada di Indonesia atau di sekolah. Nah, selanjutnya menambah pengetahuan dan wawasan. Jadi, naskah drama itu sebenarnya menambah pengetahuan dan wawasan juga. Atau pertunjukan teater itu menambah pengetahuan dan wawasan. Itu karena di dalamnya ada pesan moral yang mungkin kita tidak kita tidak temukan sebelumnya di dalam karya sastra lain. Karena di dalam drama itu banyak naskah-naskah yang sifatnya kritik sosial, lalu tentang politik Indonesia, ya kan? Nah, jadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Nah, yang selanjutnya menyampaikan nilai estetika. Jadi drama ini sebenarnya punya nilai estetika tersendiri, apalagi ketika dipentaskan, karena butuh um, butuh perjuangan yang lebih ketika pementasan drama itu sedang ditampilkan, karena ada pencahayaan, ada uh, tata musik, tata rias, lalu ada properti dan lain-lain. Nah, selanjutnya mengajarkan nilai sosial. Nah, nilai sosial ini adalah nilai di mana
kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ketika kita melihat teater atau pementasan drama, bisa jadi itu mengajarkan kita lebih peka terhadap sekitar, gitu, lebih peduli terhadap sekitar, lebih punya empati misalnya ketika kita melihat langsung adegan-adegan yang ada dalam pementasan drama. Selanjutnya, ciri-ciri drama. Ciri-ciri drama sebenarnya mudah ya, karena karya sastra drama ini itu paling beda dengan karya sastra yang lain. Mungkin novel punya cirinya tersendiri, puisi cara penulisannya juga punya ciri khas tersendiri. Nah, begitupun dengan drama. Drama itu memang berupa cerita, gitu. Tapi yang paling dominan itu cirinya adalah berbentuk dialog. Kalau misalnya kita melihat naskah atau bacaan atau cerita yang dominan dengan dialog, nah itu sudah dipastikan adalah naskah drama. Gitu. Jadi mudahnya seperti itu ya untuk membedakan karya sastra drama dengan karya sastra yang lain. Gitu. Dan yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Jadi drama ini sebenarnya memang bertujuan untuk dipentaskan gitu agar pesan yang ingin disampaikan itu lebih um, lebih mengena gitu ya di hati pembaca dan penonton gitu, karena kan naskahnya ada yang dibaca dulu lalu dipentaskan gitu, jadi memang untuk pembaca dan untuk penonton. Nah, selanjutnya jenis-jenis drama. Nah, jenis-jenis drama yang saya ambil itu berdasarkan penyajian kisah dramanya. Nah, di sini ada 5 jenis drama berdasarkan kisah dramanya. Yang pertama itu tragedi, yang kedua komedi, yang ketiga tragikomedi, yang keempat tablo, dan yang kelima itu opera. Nah, kalau tragedi, kita mungkin sudah sering ya mendengar kata tragedi. Apa sih tragedi itu? Drama yang bagaimana? Nah, tragedi itu drama yang di dalamnya banyak bercerita tentang kesedihan. Jadi memang dramanya itu misalnya tokohnya itu mengalami tragedi-tragedi yang mengenaskan. Ya, misalnya tokohnya rumahnya kebakaran, atau ada anggota keluarganya yang meninggal, atau kecelakaan misalnya. Nah, itu kan merupakan tragedi yang disampaikan melalui drama. Gitu. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada komedi. Nah, komedi mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar kata komedi. Sudah jelas komedi itu adalah drama yang di dalamnya bercerita tentang hal-hal yang mengandung kelucuan dengan maksud menghibur. Jadi ketika kita nonton pementasan drama atau kita membaca naskah drama, kalau kita terhibur, merasa lucu gitu ya, kita emosinya itu tertawa, nah maka sudah dipastikan itu dramanya jenisnya komedi karena membuat pembaca atau penonton itu terhibur. Oke, selanjutnya tragikomedi. Nah, dari namanya saja ini sudah perpaduan ya. Tragikomedi. Nah, ini artinya adalah drama yang di dalamnya menceritakan tentang perpaduan drama tragedi dan drama komedi. Jadi ada sedihnya, ada hiburannya juga gitu, ada lucunya juga. Ini perpaduan. Jadi misalnya setelah sedih-sedihan gitu ya, lalu masuk adegan yang lucu. Nah, itu perpaduan antara tragedi dan komedi, namanya tragikomedi. Ya, selanjutnya itu ada tablo. Nah, apa sih tablo? Mungkin kalian masih merasa asing ya dengan kata ini. Nah, tablo itu drama yang dominan dengan melakukan gerak, ya, dan para pemainnya tidak mengeluarkan ucapan dialog. Jadi dominan, lebih banyak hanya melakukan gerakan. Ya, jadi
sekali pemainnya itu mengeluarkan ucapan dialog. Jadi pesan-pesan yang disampaikan ya udah hanya melalui gerak saja. Gitu. Lalu selanjutnya tadi ada apa? Ada opera. Nah, opera ini apa sih? Jadi penyampaian dialog dalam drama menggunakan nyanyian atau musik. Jadi kisahnya, ceritanya itu dinyanyikan, ya diiringi dengan musik. Ya, mungkin seperti opera Panjava, gitu yang sering kita lihat di televisi. Nah, itu kan dialognya atau kisahnya itu menggunakan nyanyian, ya dinyanyikan seperti itu. Nah, sampai sini sudah jelas ya mengenai jenis-jenis drama. Selanjutnya kita masuk ke dalam istilah dalam drama. Nah, mungkin istilah dalam drama ini masih asing terdengar oleh kalian gitu karena ada sandiwara, ada tonil, ada lakon, ada babak, ada kramagung. Apa sih istilah-istilah tersebut? Maknanya itu apa? Nah, kita lihat ya arti istilah yang tadi Bu Alfia sebutkan. Nah, jadi sandiwara itu sebenarnya artinya pertunjukan, ya, bermain peran. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. Nah, karena sandiwara itu adalah pertunjukan, ya kan? Jadi sebenarnya dia itu memiliki fungsi sebagai pengajaran. Karena ada pesan moralnya juga kan, jadi mengajarkan penonton nih untuk apa. Nah, secara tidak langsung pesan moral itu disampaikan dalam bentuk sandiwara, dalam bentuk pertunjukan gitu. Misalnya dia mau mengkritik sosial gitu ya, mengkritik kehidupan masyarakat pada saat ini. Tapi dia buat menjadi sebuah pertunjukan supaya pesannya itu lebih mengena di hati penonton. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada lakon. Nah, lakon ini bisa diartikan menjadi dua, yaitu yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, dan film. Jadi cerita, misalnya Bu Alfia itu pernah menjadi aktor dalam lakon Mississippi. Nah, jadi dalam cerita Mississippi, ketika ceritanya itu masih dalam naskah drama, ya udah berarti kan masih drama ya, drama Mississippi, masih naskah drama Mississippi gitu. Tapi ketika dia itu dimainkan, diperankan, nah namanya lakon gitu. Jadi seperti arti yang kedua itu perbuatan, kejadian, peristiwa. Jadi ketika dia diperankan itu namanya lakon gitu. Nah, terus yang ketiga ada tonil. Nah, tonil ini berasal dari bahasa Belanda. Ya, dibacanya tonil. Artinya pertunjukan. Nah, tonil ini itu bahasa yang sering digunakan ketika masa penjajahan. Ya kan sekarang kita masih kita menggunakannya ya kata pertunjukan gitu. Lalu selanjutnya ada babak. Nah, babak itu bagian besar dalam suatu drama atau lakon biasanya terdiri atas beberapa adegan. Jadi, ketika kalian melihat suatu pementasan drama, kalau layarnya itu sudah hitam gitu ya, penurunan layar, kan biasanya lampunya suka mati. Ya, terus ada layarnya itu tertutup. Lalu ketika layarnya terbuka lagi atau kainnya terbuka lagi, itu sudah ganti latar tempat, misalnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan babak. Nah, jadi babak itu bisa terdiri atas beberapa adegan, gitu. Bukan hanya satu adegan saja, bisa beberapa adegan. Nah, yang menandakannya itu pertandanya ketika layar ditutup ataupun lampu mati. Nah, itu berarti sudah selesai babaknya. Masuk ke babak baru lagi. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir itu kramagung. Jadi kramagung itu adalah petunjuk dalam naskah drama yang bisa berupa petunjuk laku, ekspresi, intonasi, dan gerak yang ditulis dalam tanda kurung. Kalau kalian lihat naskah drama, biasanya ada
Ya kan? Ada kalimat-kalimat yang diberi tanda kurung atau kalimatnya itu dicetak miring. Nah, biasanya kalimat itu menunjukkan ekspresi atau petunjuk laku. Misalnya nih, Alvia berbicara kepada Lisa dengan gaya atau dengan tangan memegang memegang pundaknya gitu. Kayak misalnya kayak memanggil gitu ya, memegang pundak si Lisa ini. Gitu. Nah, ya udah berarti kan ketika kita memerankan itu kita harus sama persis ya, sama persis dengan apa yang ada di naskah. Ya udah kita pegang pundak si Lisa itu gitu. Nah, itu kan petunjuk laku kan, petunjuk laku atau ekspresi misalnya dengan nada marah atau misalnya dengan cemas. Suka ada di tanda kurungin tuh kalimat-kalimat seperti itu. Nah, itu namanya kramagung. Jadi kalau misalnya kalian melihat naskah drama yang ada tanda kurungnya atau dicetak miring dan menunjukkan petunjuk laku atau ekspresi, itu sudah dipastikan adalah kramagung. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke dalam unsur drama. Setiap karya sastra mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di mana unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun dari dalam. Nah, dari dalam. Sedangkan ekstrinsik itu unsur yang membangun dari luar cerita. Gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih unsur intrinsik drama. Kira-kira ada apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada tema. Ya, karya sastra itu sudah pasti unsur intrinsiknya itu ada tema, mau cerpen, mau novel, mau puisi, itu tema sudah pasti ada ya. Karena gagasan pokok dari keseluruhan isi cerita itu namanya tema. Nah, di drama juga seperti itu, ada temanya. Nah, yang kedua amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton, oleh penulis kepada penonton. Ya, jadi tentang apa sih naskah dramanya itu, tentang apa sih? Nah, itu disampaikan. Alur. Alur itu adalah jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama mulai dari babak pertama sampai babak terakhir. Nah, biasanya ya alur dalam drama itu lebih kompleks dibandingkan alur yang ada dalam novel atau cerpen. Apalagi cerpen ya. Kalau cerpen itu karena sekali habis dibaca itu alurnya nggak terlalu rumit. Nah, sedangkan kalau alur drama itu biasanya dari orientasi ya, masuk ke masalah, lalu masuk ke komplikasi gitu ya, masuk ke klimaks terus kita masuk ke resolusi gitu. Lalu selanjutnya ada tokoh. Nah, tokoh ini adalah pemeran yang ada dalam cerita, orangnya ya. Jadi tokoh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penampilan tokoh dan peran tokohnya. Nah, kalau penampilan tokoh itu ada protagonis ya kan, yang memerankan yang baik-baik itu. Terus antagonis ya, yang tidak baik, yang buruk atau yang jahat. Dan tritagonis ini biasanya penengah antara protagonis dan antagonis. Nah, lalu selanjutnya yang kedua itu peran. Nah, berdasarkan peran. Berdasarkan peran itu ada tokoh utama. Nah, tokoh utama ini biasanya yang paling sering muncul ya dalam
pementasan drama atau dalam naskah drama namanya tuh sering muncul gitu. Nah, sedangkan peran pembantu atau tokoh pembantu dia biasanya membersamai tokoh utama, entah itu dia temannya, keluarganya, gitu, dan tokoh figuran. Nah, biasanya figuran itu yang jarang bicara, hanya lewat-lewat saja, ya. Jadi tokoh pembantu itu perannya lebih banyak dibandingkan tokoh figuran. Oke. Selanjutnya, ini ada unsur intrinsik lain, ya. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya itu penokohan. Nah, penokohan itu adalah gambaran penulis terhadap watak tokoh. Jadi, penulis ini ingin menggambarkan wataknya melalui apa? Nah, ini di sini bisa berdasarkan dua teknik. Yang pertama itu ada teknik analitik, di mana penulisnya itu langsung menggambarkan watak tokoh dalam ceritanya. Dan yang kedua itu melalui teknik dramatik atau dalam bentuk dialog. Nah, jadi kalau analitik ini sudah jelas nih penulisnya itu menggambarkan langsung. Misalnya ada tokoh Alfia. Alfia ini tokohnya bagaimana sih? Apakah dia tipe orang yang ceria atau suka menolong, itu ramah, misalnya seperti itu. Nah, itu penulis sudah menggambarkan secara langsung, sudah ditulis secara langsung. Gitu. Jadi kita tidak perlu mencari lagi dalam dialog. Nah, berbeda dengan dramatik, kalau dramatik itu berarti yang terdapat dalam dialog. Nah, bisa dalam dialog antar tokoh, bisa dialog tokoh itu sendiri, bisa dalam tingkah laku tokoh, ataupun pikiran atau perasaan tokoh. Ya, jadi kalau dialog antar tokoh, kita bisa tahu watak si A misalnya. Ya, kita bisa tahu watak si A dari dialog antara dia dan temannya. Gitu. Oh, kita bisa tahu nih tokoh Bayu misalnya. Bayu itu orangnya pemarah. Kita bisa lihat ketika dia berdialog dengan si Iwan, misalnya gitu. Nah, lalu dialog tokoh itu sendiri. Ketika dia berbicara, ya, ketika dia berbicara, saya dia sedang berdialog gitu ya dengan seseorang atau misalnya dia sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Nah, itu kita bisa lihat bahwa oh, sifatnya dia atau wataknya dia seperti ini nih. Kita bisa lihat dari dialog yang dia ucapkan gitu. Nah, sedangkan yang ketiga itu tingkah laku tokoh. Kita bisa melihat watak dia ketika kita melihat tingkah lakunya. Kan kalau drama itu ada yang misalnya um, dia itu memerankannya seperti apa. Misalnya kalau kita lihat, oh si Jessica itu sombong misalnya, karena dia sering berkacak pinggang. Nah itu kan tingkah laku tokoh kan. Nah terus pikiran atau perasaan tokoh. Nah jadi biasanya perasaan atau pikiran-pikiran di dalam tokoh yang tidak diucapkan, nah itu eh, bisa kita lihat wataknya itu seperti apa gitu. Oke, jadi nanti ketika kita mau tahu nih watak tokohnya itu bagaimana, nah kita bisa mencari dengan dua teknik ini. Kita bisa lihat gitu kalau tidak ada teknik analitik atau penulisnya itu tidak menggambarkan secara langsung, berarti kita harus mencari melalui teknik dramatik. Seperti itu ya. Selanjutnya, unsur intrinsik selanjutnya itu ada latar. Nah, latar ini mudah sekali ya. Keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa. Kalau misalnya dramanya itu dipentaskan, berarti dekor pemandangan yang dipakai dalam pementasan drama. Seperti pengaturan tempat kejadian, perlengkapan, dan pencahayaannya itu bagaimana gitu. Kalau misalnya masih dalam bentuk teks, kita masih bisa membayangkan, misalnya latar tempatnya itu di rumah, terus waktunya itu pagi, ya latar suasananya misalnya pada saat itu menegangkan. Nah, tapi ketika dipentaskan, dramanya itu dipentaskan, nah kita harus
harus mengatur tuh kejadiannya misalnya di halte, berarti properti atau dekor yang pantas itu seperti apa, harus ada apa di situ. Lalu pencahayaannya itu bagaimana? Itu latar waktunya pagi, siang, atau malam. Kalau malam pencahayaannya harus yang bagaimana? Kalau pagi yang bagaimana gitu, supaya para penontonnya itu merasakan langsung ya, latar yang ditampilkan seperti itu. Nah, kalau suasana biasanya lebih bermain dengan musik ya, dengan tata musiknya. Kalau menegangkan musiknya seperti apa, kalau sedih musiknya seperti apa, kayak gitu. Nah, lanjut ini dialog. Nah, ini sebenarnya unsur intrinsik yang tidak ada di karya sastra lain, misalnya puisi. Nah, puisi nggak ada dialognya. Nah, di drama itu ada dialog. Dialog itu adalah serangkaian percakapan dalam cerita. Jadi adanya dialog itu memberi penjelasan terkait jalannya cerita. Biasanya juga disertai gaya atau mimik wajah karena dipentaskan lagi-lagi. Nah, karena dipentaskan, jadi dialognya yang dikeluarkan oleh aktor itu harus ada gaya dan mimik wajahnya ketika dia marah, ketika dia sedih, gitu. Harus diperlihatkan secara nyata, gitu, supaya penontonnya itu juga melihat, oh ternyata dia itu lagi sedih. Nah, di sini kita bisa lihat ada dialog ya antara Ira dan Lydia, judulnya itu Beli Masker. Dua perempuan sedang berada dalam satu kamar indekos. Jadi kosan ya, kos itu bakunya indekos ya, bukan kos. Ira sedang bersiap untuk pergi belanja kebutuhan bulanan, sedangkan Widya masih mengerjakan tugas kuliah daring. Nah, yang tadi Bu Alfia bilang, kalau ada petunjuk laku, ya kan, ini kan menjelaskan tuh, Ira sedang bersiap untuk pergi belanja, sedangkan Widya masih mengerjakan tugas kuliah daring. Kalau dipentaskan, kalian sudah punya bayangan nih, Ira ngapain, si Widya ngapain, gitu. Otomatis ini namanya apa? Namanya kramagung, ya. Ira, aku mau belanja sayur, kamu kuliah sampai jam berapa? Widya, hari ini ada 3 mata kuliah, paling baru selesai sore. Kamu gak ada kelas daring. Nah, ini adalah dialog nih. Dialog yang ditampilkan dalam naskah drama. Udah, sepertinya sudah tahu ya, kalian sudah bisa membedakan mana yang dialog, mana yang bukan. Oke, selanjutnya, tadi kita sudah bahas nih unsur intrinsik, unsur yang membangun dari dalam cerita. Nah, kalau unsur ekstrinsik berarti yang tadi Bu Alfia bilang, dari luar cerita. Ya kan? Ada apa saja sih unsur ekstrinsik dalam drama itu? Nah, unsur ekstrinsik dalam drama itu ada 5. Yang pertama ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini biasanya mempengaruhi naskah drama apa yang dibuat. Misalnya, latar belakangnya itu seperti Bu Alfia nih, Bu Alfia kan seorang guru, ya kan? Nah, bisa jadi naskah drama yang Bu Alfia buat itu tentang pendidikan, ya, tentang murid-murid, tentang guru-guru, misalnya gitu. Jadi ada keterkaitan antara latar belakang yang Bu Alfia rasakan dalam naskah dramanya itu gitu. Jadi mengambil pengalaman-pengalaman yang ditulis menjadi naskah drama. Nah, selanjutnya yang kedua, nilai agama dan kepercayaan. Yang misalnya penulisnya itu adalah seorang kiai atau seorang guru, guru agama misalnya, atau seorang tokoh pemuka agama. Nah, dia menulis buku terkait keagamaan. Gitu. Menulis naskah drama tentang keagamaan. Gitu. Jadi mempengaruhi antara kepercayaan yang dianut dengan naskah drama yang akan dibuat. Biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga, kondisi politik negara. Misalnya dia adalah orang yang berpengaruh nih dalam negara. Lalu ada
apa ya, ada kesenjangan gitu, atau dia mau mengkritik tentang politik negara. Nah, dia bikin naskah drama tentang itu. Nah, jadi ada keterkaitan juga dengan kondisi politik negara karena dia yang mengetahui politik negara itu seperti apa gitu. Nah, lalu yang keempat, psikologis pengarang. Nah, psikologis pengarang itu juga mempengaruhi gaya ya, gaya penulisan naskah dramanya itu. Misalnya dia lagi senang nih, oh dia mau membuat naskah drama yang jenisnya komedi gitu, atau misalnya dia lagi sedih, dia pernah nih mengalami kesedihan gitu, misalnya dia pernah kecelakaan gimana nih, terus dia buat lagi menjadi naskah drama gitu, jadi sesuai dengan psikologis pengarang pada saat itu. Nah, kalau situasi sosial budaya ini yang terakhir ya. Jadi misalnya dia membuat naskah drama itu sesuai dengan situasi sosialnya atau budayanya. Misalnya dia Bu Alfia saya orang Betawi. Di Betawi itu ada apa sih? Gitu. Misalnya ada ciri khas apa sih yang bisa disampaikan melalui naskah drama? Oh, misalnya Bu Alfia mau menampilkan terkait ondel-ondel, naskah drama ondel-ondel, saya gitu. Nah, itu bisa ya mempengaruhi naskah drama di bidang situasi sosial budaya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait teks drama bagian 1 ya, karena kita masih memasuki unsur-unsurnya saja, belum pada struktur dan ciri kebahasaan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, kalau tidak, berarti kalian menulis tugas untuk menyelesaikan KD 3.15 dan 4.15. Tugasnya sudah Bu Alfia bagikan di grup ya, tentang menginterpretasi naskah drama. Naskah dramanya sudah Bu Alfia berikan, kalian baca terlebih dahulu. Lalu kalian tulis di buku tulis hal apa saja yang harus kalian cari ya, dari mulai tema, latar, alur, tokoh, amanat, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari naskah dramanya. Dramanya itu menceritakan tentang apa sih, kalian jelaskan di situ ya, di kesimpulan. Oke, kemudian kalian upload, kalian unggah di tautan yang sudah Bu Alfia berikan. Oke, sudah ya, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.